Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diva Nafisa Prima dari kelas TI 4P dengan nomor BP 25101154250122. Kali ini kita akan membahas 7 materi dalam kalkulus di bidang teknik industri. 7 materinya sebagai berikut. Yang pertama ialah integrasi substitusi, yang kedua integral parsial, yang ketiga integral trigonometri, yang keempat integral tak wajar, yang kelima luas daerah di bawah atau antara kurva, yang keenam volume antar putar, yang ketujuh yang paling terakhir itu integral lipat 2. Kali ini aku akan membahas materi yang pertama yaitu integral substitusi. Jadi kali ini Dipa akan membahas tentang integral substitusi. Jadi integral substitusi ialah untuk menyelesaikan integral yang rumit dengan mengubah variabel fungsi menjadi variabel baru atau disebut dengan U. Jadi Dipa ada buat contoh soal tentang integral substitusi. Seperti ini, tentukan 2x buka kurung x pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung pangkat 4 dx. Jadi Dipa akan menyelesaikan soal substitusi berikut. Jadi yang pertama itu kita akan misalkan U sama dengan X, ini U, X pangkat 2 ditambah 5. Maka turunan dari turunan DU itu 2x dx. Jadi kita ubah ke bentuk integral. Jadi x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4. Jadi kita pindahin yang DU tadi ini 2x dx. Jadi 2x dx tutup kurung. Jadi kita integralkan terhadap U. Integralkan lagi terhadap U sama dengan 1/5. Jadi 1/5 U5 ditambah C. Jadi setelah kita integralkan jadi X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4 2x dx. Jadi kita integralkan lagi terhadap U sama dengan 1/5 U pangkat 5 ditambah C. Jadi ditambah C ini emang dari rumus dari integralnya. Jadi ini kan udah kita integralkan. Jadi kita kembali ke variabel awal. Jadi kembali ke variabel awal sama dengan 1/5 X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 5 ditambah C. Jadi ini kita udah kembalikan ke variabel awal. Jadi hasil dari 2x X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4 dx. Jadi hasil akhirnya 1/5 X pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung pangkat 5 ditambah C. Jadi gitu. Materi kedua kita akan masuk ke integral parsial. Jadi integral parsial itu ialah digunakan jika fungsi yang diintegralkan merupakan perkalian dua fungsi berbeda. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal seperti ini. Jadi di sini tentukan integral x pangkat x dx. Jadi di sini dipakai membahasnya. Jadi yang pertama tuh pilih U sama dengan X. Maka DU sama dengan DX dan DF sama dengan E pangkat X dx. E pangkat X dx seperti yang disebut E pangkat X dx. Habis itu maka
V sama dengan E pangkat X. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan XE pangkat X dikurang integral E pangkat X dx. Jadi hasil akhir, jadi kan udah cari U. Jadi U sama dengan X, maka DU sama dengan dx. Jadi df sama dengan E pangkat X dx. Jadi F sama dengan E pangkat X. Jadi rumusnya tuh rumus dari integral parsial itu, integral parsial dari soal ini ialah XE pangkat X dikurang integral E pangkat X dx. Jadi hasil akhir dari soal ini ialah hasil akhir sama dengan X E pangkat X dikurang E pangkat X ditambah C sama dengan E pangkat X kurang 1 ditambah C. Jadi hasil akhir dari integral parsial XE pangkat X dx ialah di XE pangkat X kita kurang E pangkat X tambah C yang sesuai dengan rumus ini. Habis itu kita kurang, kita tambah, jadi dapatlah hasilnya segini. Jadi kita pindah XE, pindah sini X E pangkat X, buka kurung, X kurang 1 tutup kurung ditambah C. Jadi ditambah C yang kataku tadi ini emang dari rumus integral. Jadi kita akan masuk ke materi 3 tentang integral trigonometri. Jadi integral trigonometri ialah memanfaatkan identitas trigonometri untuk menyelesaikan integral yang melibatkan fungsi seperti sin X dan cos X. Jadi pada contoh soalnya tentukan sin pangkat 3x cos X dx. Jadi kita akan mencari mana U, mana DU. Jadi U-nya misalkan U sama dengan sin X, maka DU sama dengan cos X dx. Cos X dx. Maka kita ubah bentuk integral U pangkat 3 U-nya kan U-nya sin X, jadi U-nya tuh pangkat 3 sin X pangkat 3 U pangkat 3 DU. Jadi kita hasil integralnya tuh kita kan ini kan udah kita tentukan mana U mana DU. Jadi kita ubah dalam bentuk integral, kayak maksudnya tuh integral dari U dan U. Jadi hasilnya U pangkat 3 DU. Jadi hasil dari integralnya 1/4 U pangkat 4 tambah C sama dengan 1/4 sin pangkat 4 X tambah C. Jadi ini hasil akhir dari sin pangkat 3x cos X dx ialah 1/4 U pangkat 4 ditambah C 1/4 C sama dengan 1/4 sin pangkat 4 X ditambah C. Jadi ini hasil akhir dari integral trigonometri. Jadi yang keempat kita masuk ke materi integral tak wajar. Jadi integral tak wajar ialah integral dengan batas tak terhingga atau fungsi yang tidak kontinu pada interval tertentu. Jadi ini ada contoh soal, tentukan integral tak hingga 1 per x pangkat 2 dx.
Jadi di sini kita akan ubah bata atas ke variabel lain b. Jadi lim b tak terhingga integral b1 x pangkat 2 dx. Jadi kita cari nilai integralnya. Cari nilai integral dari ini, yaitu nilai integral sama dengan lim b tak hingga min x pangkat min 1 B1 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya ialah, jadi dari integral tak hingga 1 per pangkat 2 dx. Jadi kita ubah ke variabel atas, jadi lim b tak hingga, jadi integralnya itu b1 integral b1 x min 2 dx. Jadi nilai integralnya itu lim b tak hingga, jadi min x pangkat min 1 b1 sama dengan 0. Jadi hasil akhir dari integral tak hingga 1 per x pangkat 2 dx ialah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi begini cara menentukan integral tak wajar. Jadi kita akan masuk ke materi 5, yaitu tentang luas daerah antara dua kurva. Jadi luas daerah antara dua kurva ialah menghitung luas area di antara dua fungsi pada batas x sama dengan a dan x sama dengan b. Jadi inilah contoh soalnya. Jadi di sini kita akan hitung luas daerah antara kurva y sama dengan x dan y sama dengan x pangkat 2 dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 1. Jadi kita akan membahasnya. Jadi kurva atas y sama dengan x dan kurva bawah y sama dengan x pangkat 2. Jadi kita akan mencari luasnya. Jadi rumus luas ini udah ditentuin. Rumus luas sama dengan L sama dengan integral 1 0 buka kurung x kurang x pangkat 2 tutup kurung dx. Di ini rumus dari luasnya, kita masukin kurva atas dan kurva bawahnya dx. Jadi kita hitung integral buka kurung 1 per 2 x pangkat 2 kurang 1 per 3 x pangkat 3 tutup kurung 1 0 sama dengan 1 per 2 buka kurung 1 per 2 buka kurung 1 tutup kurung dikurang 1 per 3 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 6. Jadi 1 per 6. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin.
Hitung luas daerah antara kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 2 dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Jadi kurva atas Y itu X, kurva bawah Y itu sama dengan X pangkat 2. Jadi luasnya sama dengan L sama dengan integral 1 per 1 0 buka kurung X kurang X pangkat 2. Ini nih kurva atas dan kurva bawah yang tadi. Habis itu dx. Jadi kita cari buka kurung 1 per 2 X pangkat 2 dikurang 1 per 3 X pangkat 3 integral 1 0. Jadi hasilnya tuh 1 per 2 1 1. Jadi dapat 1 nih dari X. Jadi 1 per 2 buka kurung 1 dikurang 1 per 3 buka kurung 1 0. Jadi hasil akhirnya tuh 1 per 6. Jadi mencari antara kurva seperti ini. Jadi kita akan masuk ke materi ke-6 yaitu volume benda putar. Volume benda putar ialah menghitung volume benda yang dibentuk dari kurva yang diputar mengelilingi sumbu koordinat. Jadi contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan volume benda putar jika daerah di bawah kurva Y sama dengan X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X. Jadi di sini Dipa akan menjelaskan dari contoh soal berikut. Jadi di sini kita akan menggunakan metode cakram. V sama dengan P integral B A buka kurung F X tutup kurung pangkat 2 dx. Habis itu kita masukkan fungsi V sama dengan P integral 2 0 buka kurung X pangkat 2 dx sama dengan P integral 0 X pangkat 2 dx. Jadi kita akan hitung integral dari P integral 2 0 X pangkat 2 dx. Jadi kita akan hitung atau hasil akhirnya belum hasil akhir. Jadi kita akan hitung dari integral dari ini P sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 integral 20 sama dengan. Jadi ini kan udah kita integralkan, dapatlah 1 per 3 pangkat 3 integral 20. Jadi kita akan hitung hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya P buka kurung 8 per 3 kurang 0 tutup kurung sama dengan 8 per 3 Pi. 8 per 3 Pi dalam satuan volume. Dalam satuan volume karena materi yang kita bahas kali ini ialah berupa volume benda putar. Jadi inilah hasil dari salah satu materi volume benda putar 8 per 3 Pi satuan volume. Jadi kita akan masuk ke materi ke-7 atau materi terakhir tentang integral lipat 2. Jadi integral lipat 2 ialah pengembangan integral untuk fungsi dua perubahan X atau Y pada suatu bidang datar sering dipakai dalam pemodelan probabilitas di dalam industri. Jadi di sini ada contoh soal hitung integral 2 0 integral 1 0 X tambah Y dx dy. Jadi di sini Dipa akan menjelaskan soal berikut. Jadi yang pertama tuh kita akan integralkan dulu terhadap X. Jadi anggap Y kontinu. Jadi integral 1 0
X pangkat Y dx sama dengan 1/2 X pangkat 2 ditambah Y X integral 1, 0. Jadi sama dengan 1/2 buka kurung 1 ditambah Y buka kurung 1. Jadi sama dengan 1/2 ditambah Y. 1/2 ditambah Y. Jadi kita akan masukkan ke integral luar terhadap Y. Jadi kita masukkan integral luar terhadap Y itu integral 20 buka kurung 1/2 ditambah Y dy. Jadi kita akan hitung hasilnya. Hitung hasilnya itu buka kurung 1/2 Y ditambah 1/2 Y pangkat 2 integral 2, 0. Jadi 1/2 pangkat 2. Jadi Y ini 2 ditambah 1/2 2 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil dari soal integral 2, 0, integral 1, 0, X tambah Y dx dy. Ini kan udah kita hitung gimana cara mencari integral 2. Ini hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sekian penjelasan 7 materi kalkulus 2 di bidang teknik industri dari Divanesa Prima. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.